Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengikuti kegiatan di Google Classroom dan bagaimana cara mengawasi pembelajaran yang dilakukan Ananda melalui Google Classroom. Yang pertama yang harus dilakukan ayah bunda adalah ketika ingin mengawasi kegiatan belajar Ananda adalah pastikan ayah bunda memiliki aplikasi Google Classroom seperti ini di HP ayah bunda juga. Jadi tidak hanya di HP oleh anak, tapi juga HP orang tua memiliki aplikasi Google Classroom ini sebagai apa? Untuk mengawasi kegiatan belajar anak, meskipun ayah bunda tidak ada di rumah. Nah, yang pertama tadi ketika aplikasi Google Classroom sudah diinstal di HP ayah bunda, kita masuk, klik. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan masuk akun belajar Ananda. Jadi itu bisa dilakukan di bagian atas di sini. Nah itu silakan diklik. Nah lalu tambahkan akun lainnya. Nah di sini ya, di sini ayah bunda akan diminta masuk akun Google Classroom. Nah untuk mengetahui kegiatan belajar Ananda, jadi akun email anak itu bisa dilakukan lebih dari satu HP. Jadi ayah bunda silahkan masuk akun anak melakukan kegiatan di Google Classroom di HP-nya. Jadi selain di HP anak, ayah bunda juga masuk akun Google Classroom dengan HP anak. Ya, jadi bisa masuk dua akun di HP yang berbeda. Ini kita kasih contoh di sini DS belajar online. Berikutnya, nah ini tinggal dimasukkan sandinya. Ya, nah ini berikutnya. Nah saya setuju. Nah ayah bunda, jadi selain Ananda sudah masuk di akun Google Classroom-nya, ayah bunda juga masuk Google Class akun Ananda tapi di HP yang berbeda. Jadi sebenarnya akun saya ini itu juga sudah masuk di HP yang lain, sehingga saya bisa mengetahui dari jarak jauh kegiatan apa yang sudah dilakukan di kelas Google Classroom ini. Ini cara nanti mengawasi ketika ayah bunda tidak mendampingi langsung kegiatan belajar. Ayah bunda misalnya bekerja, nah ayah bunda bisa mengawasi dengan masuk Google Classroom dengan akun yang sama yang digunakan Ananda ketika gabung kelas ini. Itu yang pertama, cara mengawasinya. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara mengikuti proses pembelajaran di Google Classroom ini. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kali ini saya akan menyampaikan lebih lengkap bagaimana teknis untuk setiap bagian yang harus dilakukan anak nanti pada kegiatan pembelajaran di Google Classroom. Yang pertama kita masuk ke kelas. Nah, ini beberapa contoh. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal. Apa saja sih yang terdapat di Google Classroom ini? Nah, yang pertama itu ada forum di sini. Ini bagian forum. Nah, yang kedua itu ada kelas. Ini kelas. Nah, yang ketiga itu ada anggota. Nah, ini anggota. Nah, jadi ketika kita ingin menanyakan suatu pertanyaan atau menanyakan suatu hal, kita bisa menggunakan di sini bagian forum. Nah, jadi ini seperti untuk menulis postingan, menanyakan suatu hal. Lalu ketika nanti Ananda untuk diminta untuk menulis komentar kelas, maka tulisnya itu bukan di bagian sini ya bunda ya. Jadi tulisnya ketika diminta untuk komentar kelas bukan di bagian sini, tapi di bagian sini. Nah, jadi ketika nanti silakan tulis jawabanmu pada komentar di bawah ini. Nah, jadi yang harus dijelaskan itu di bagian sini, bukan di bagian sini. Nah, itu yang harus dipahami nanti ketika instruksinya dijelaskan dalam tertulis ataupun petunjuk. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tugas kelas di bagian bawah. Nah, di bagian bawah. Nah, jadi ayah bunda, ini ayah bunda bisa lihat ya. Ayah bunda bisa lihat
ada beberapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, setiap nomor itu menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yang akan diikuti ya, yang akan diikuti oleh Ananda pada hari tersebut. Nah, jadi topiknya juga beda-beda. Di sini ada kegiatan adab terhadap orang tua. Di sini ada kegiatan kejujuran. Nah, tanggalnya juga beda. Ini absen kegiatan 17 Juli, ini absen kegiatan 16 Juli. Nah, jadi Ananda harus mengikuti setiap postingan yang masuk ke Google Classroom itu sesuai urutannya. Nah, jadi pastikan itu mengikuti sesuai urutannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa warna ini dan warna ini itu lebih pudar dibandingkan warna yang lain? Itu karena kegiatan nomor 1 dan kegiatan nomor 4 itu sudah dilakukan. Nah, jadi bukti bahwasanya anak telah mengikuti kegiatan pembelajaran itu warna di sampingnya itu lebih kurang jelas warnanya. Nah, jadi sedangkan di nomor 2 dan di nomor 3 itu lebih jelas warnanya karena anak belum mengikuti kegiatan pada nomor 2 dan nomor 3 dan belum dikerjakan tugasnya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya anak belum mengikuti semua pembelajaran, maka semua warnanya ini jelas, nggak ada yang buram. Nah, kita akan lihat ini absen. Nah, kita akan masuk absen. Nah, ini absen. Nah, Ayah Bunda, ini contoh absen yang sudah diisi. Jadi Ayah Bunda bisa dilihat di sini. Ini di sini ada angka 25. Nah, ini menunjukkan bukan persentase kehadiran Ananda, tapi ini menunjukkan jumlah kehadiran anak yang hadir pada hari tersebut. Jadi ini menunjukkan jumlah yang hadir ya pada hari tersebut. Jadi ada 25 orang di situ. Berikutnya, Ayah Bunda bisa melakukan komentar ketika nanti pada kegiatan hari tersebut anak sakit ataupun izin. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada 2 jenis komentar. Yang pertama di bagian bawah di sini. Nah, ini untuk komentar pribadi. Di sini ketika dituliskan pesannya ya, maka pesan ini hanya masuk kepada guru. Maka pesannya masuk hanya kepada guru. Lalu yang kedua itu ada komentar kelas. Nah, komentar kelas ini ketika ditulis pesannya, maka seluruh teman-temannya itu bisa membaca postingan yang ada pada komentar kelas ini. Maka ketika nanti Ayah Bunda meminta izin untuk hadir pada hari tertentu, maka pastikan itu ditulis di bagian bawah, bukan di bagian atas. Kenapa? Karena bagian atas itu biasa nanti untuk menanyakan pertanyaan, apakah pembelajaran sudah dimulai atau belum. Nah, itu biasa nanti bisa ditanyakan di atas. Ini untuk absen. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya absen yang belum diisi? Nah, ini contoh absen yang belum diisi. Nah, jadi ketika Ananda itu sudah dikasih absen tapi belum diisi, maka Ananda terhitung itu sebagai tidak mengikuti atau tidak hadir dalam daftar hadir pada hari tersebut. Kenapa? Karena Ananda tidak mengisi seharusnya ketika itu hadir ya, hadir habis itu nanti ada serahkan. Nah, jadi harus menyerahkan. Jadi kalau misalnya Ananda tidak mengisi absen dan tidak mengisi serahkan, maka kegiatan nomor 1 ini dianggap Ananda belum mengikutinya. Jadi pastikan nomor 1 mengisi absen dilakukan oleh Ananda. Yang kedua, ini contoh materi kegiatan. Nah, ini contoh kegiatan petunjuk-petunjuk. Jadi sama seperti di poin absen tadi, ada komentar kelas dan ada nanti komentar pribadi. Nah, di komentar pribadi itu di sini. Nah, ini sama fungsinya. Kalau komentar pribadi itu menanyakan tentang materi tersebut, apakah ada yang kurang dipahami atau masih bingung. Nah, silahkan tulis di komen di bagian sini. Nah, ini misalnya kita tulis, maaf Ustadz, maksudnya apa ya?
Nah, ini ketika Anda masuk tekan seperti ini. Nah, ini otomatis pesan ini itu masuk kepada guru saja sebagai ustazahnya. Tapi nah, ketika anak menulis di atas ini, nah nih tambahkan komentar kelas, maka halo teman. Nah, ini ketika anak menulis seperti ini, otomatis ini pesan ini akan dibaca oleh seluruh teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua, ketika nanti sudah membaca nih, membaca beberapa petunjuk di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan itu dibaca oleh Ananda, dipahami instruksinya. Jika ada yang kurang paham, silakan nanti ditanyakan pada komentar pribadi. Nah, jika sudah paham, kalau diminta lampirkan, maka pastikan menambahkan lampirannya. Nah, di sini tambahkan lampiran. Itu ada beberapa hal yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada drive, link, file. Nah, ini file. Misalnya dia mau ngambil gambar, silakan klik bagian atas sama ya bagian atas. Akan diklik. Nah, kita misalnya pilih galeri. Nah, misalnya kita mau ngambil apa misalnya ya Bunda ya. Nah, misalnya ini ya. Kita mau milih ini. Nah, kita pilih ini. Nah, ini sama lampirannya 1. Nah, dan lampiran ini bisa ditambahkan lebih dari 1. Jadi ayah bunda bisa menambahkan lampiran ini lebih dari 1. Sama halnya tambahkan lampiran, file, dan pilih misalnya seperti ini. Nah, jadi ayah bunda bisa menambahkan gambar itu lebih dari 1. Nah, berikutnya kalau misalnya nanti ya ini kita juga bisa mengedit, menanyakan gambar yang akan dikirim. Jadi yang harus dilakukan adalah nih pada gambar ini itu ditekan. Silahkan ditekan sebelum dikirim, ditekan, kita tekan. Nah, kita masuk seperti ini. Nah, ketika ditekan, kita bisa mengeditnya untuk menanyakan pada tugas yang tadi kita kirim. Contohnya dengan cara apa? Nih di bagian atas ini ada pensil. Nah, itu ditekan. Nah, maka anak bisa menanyakan seperti ini. Mencoret pada gambarnya. Nah, seperti ini dicoret. Ini pada lembar jawaban anak. Lalu masih di bagian bawahnya bisa lihat di sini. Nah, jadi bisa dilihat di bagian bawahnya huruf. Nah, di sini. Jadi anak bisa nulis. Maksud benar Ustadz. Benar Ustadz. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ditahan. Maaf. Nah, jadi ini bisa diedit kalau misalnya dia mau ngedit sini. Nah, ini misalnya benar Ustadz. Nah, ini bisa dikecilin. Nah, jadi bisa dikecilin ini. Nah, ini dikecilin bisa dan diletakkan pada tadi yang ditanyakan. Nah, seperti ini. Benar Ustadz. Nah, kalau sudah itu diklik bagian atasnya yang sebelah sini. Nah, itu diklik. Lalu simpan. Nah, maka otomatis yang akan terkirim adalah gambar yang sudah diedit tadi untuk menanyakan apakah anak untuk memastikan bahwa saya benar atau tidak tugasnya. Jadi anak bisa mengedit lewat sini dan ditambah tulisan. Kalau sudah yakin, langsung pastikan klik ini, serahkan. Kenapa? Karena kalau tidak diklik, otomatis tugas ini tidak akan terkirim kepada guru. Kalau tidak terkirim, maka tidak ada laporan tugas yang telah dikerjakan. Nah, serahkan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita lihat pekerjaan telah terkirim. Nah, itu menandakan bahwasanya tugas ini telah terkirim. Jadi ini, kita lihat di sini warnanya sudah berubah. Jadi warnanya pekat, sekarang warnanya pudar. Ini menandakan Ananda sudah mengikuti kegiatan pada pembelajaran yang kedua. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada lembar
yang ketiga. Nah, jadi ya Bunda, ini untuk di Google Classroom. Nah, kemarin ada yang menanyakan saya seperti ini, bagaimana dengan video? Nah, untuk video memang kelemahan Google Classroom itu dia tidak bisa mengupload file yang terlalu besar, apalagi video. Nah, untuk mengatasi hal ini, yang harus kita lakukan adalah kita tidak mengumpulkan tugas melalui upload langsung. Yang tadi kita lakukan dengan tambahkan lampiran ini tidak disarankan, tapi bagaimana caranya? Yang harus dilakukan adalah kita akan mengirimkan tugas melalui YouTube. Nah, jadi di sini kita buka YouTube. Ya, ini YouTube. Kita klik. Nah, jadi ya Bunda di sini. Nah, di YouTube ini yang harus kita lihat ketika kita masuk ke YouTube dan belum masuk akun, yang harus kita lihat di atas ini. Nah, di atas ini itu pastikan Ananda sudah masuk di emailnya. Jadi kalau fotonya itu foto akun Google Classroom, jadi pastikan dia masuk di situ di bagian atas ini ya Bunda ya. Nah, jadi itu diklik bagian atas. Nah di sini. Nah, ini nanti bisa diklik di sini. Kalau dia belum masuk akun. Nah, di sini ada beberapa akun. Mana akun Google Classroom Ananda? Nah, pastikan masuk di akun sini. Jadi ayah Bunda pastikan Ananda masuk akun. Nah, kalau misalnya Ananda belum masuk akun, bisa klik di sini, Manage Account. Nah, Manage Account. Nah, ini otomatis nanti diarahkan untuk masuk akun yang lain. Nah, jadi karena tadi saya memakai belajar online ini, maka saya akan masuk dengan YouTube belajar online untuk tadi mengupload tugas video saya atau video anak nanti. Jadi pastikan menggunakan email anak. Maka ini diklik. Nah, ini otomatis ini. Nah, ini sudah masuk akun Google akun YouTube anak. Ya, jadi sudah masuk akun YouTube anak. Nah, yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan? Dia akan mengirimkan tugas. Di mana caranya? Caranya itu di bagian sini. Nah, di bagian atas itu diklik. Nah, kalau misalnya dia baru mau mengirimkan, bisa di sini record. Berarti harus rekam dulu. Atau jika tugasnya sudah ada, maka langsung saja dipilih videonya. Misalnya kita akan memilih video ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita belum pernah punya akun YouTube, maka dia akan minta tulisan buat channel. Kalau sudah, dia nggak akan muncul tulisan ini. Ini tulis misalnya nama Ananda siapa, nama lengkapnya siapa, seperti yang ada di Google Classroom. Jadi buat channel. Nah, ini dalam proses. Nah, ini channelnya created. Ini menandakan bahwasanya Ananda akan mengupload tugas videonya. Jadi misalnya di sini tugas judulnya apa? Misalnya kegiatan memperhatikan meja. Nah, memperhatikan meja. Nah, ini biasakan nanti untuk judul di awal kalimat itu dikasih huruf kapital supaya lebih rapi untuk tulisan. Nah, deskripsinya ini bisa ditulis seperti ini. Tugas misalnya IPA, tugas IPA, lalu nama sudah ada, kegiatan apa misalnya. Nah, jadi nanti formatnya akan dijelaskan di grup kelas. Nah, jika sudah, kita langsung klik akan posting. Nah, di sini nih bagian atas. Jadi di bagian atas ini itu diklik. Nah, otomatis ini nih dalam proses upload. Nah, ini akan masuk ke akun YouTube Ananda semua dengan akun emailnya tadi yang sudah masuk. Nah, jadi dia akan masuk dengan proses seperti ini. Nah, ini 71%. Nah, jadi pastikan nanti ditunggu saja hingga nanti sampai 100%. Nah, nanti dia akan memberi keterangan apakah sudah selesai. Nah, ini
pemrosesannya telah dimulai. Nah, ini mohon ditunggu, dan insya Allah kalau melalui YouTube, video sebesar apapun itu bisa terupload tanpa gagal, karena memang didesain YouTube ini untuk mengupload video. Nah, ini keterangannya, video sudah siap ditonton. Nah, ini caranya bagaimana untuk nanti mengirimkan tugas ini ke Google Classroom. Kita klik di bagian sini, ya, di bagian atas itu diklik. Nah, bagikan. Nah, bagikan. Ada dua cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa melakukan Google Classroom langsung, tapi mungkin akan membingungkan. Jadi kita akan menggunakan cara yang kedua aja, dengan salin link. Nah, jadi kita klik salin link. Nah, sudah masuk, sudah kita salin linknya. Nah, kita masuk ke Google Classroom lagi. Kita masuk ke Google Classroom. Nah, di sini kita masuk, kita ke tugas kelas. Nah, misalnya tadi pengumpulan bukti kegiatan. Nah, misalnya kita ambil di sini ya. Nah, nih pengumpulan bukti kegiatan, kita klik. Nah, tambahkan lampiran, lalu link. Nah, ini link yang tadi ada diambil dari YouTube, tambahkan. Nah, ini otomatis ketika saya menambahkan seperti itu. Nah, ini nanti link atau tugas yang sudah diupload di YouTube itu akan terkirim ke saya, gurunya. Jadi guru nanti akan melihat kegiatan Ananda itu melalui akun YouTube yang sudah videonya yang sudah diupload tadi di YouTube. Nah, jadi dia jadi menambahkan. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi menandakan bahwasanya itu sudah masuk linknya itu. Nah, dia akan berubah jadi video seperti ini. Nah, jadi ini tinggal serahkan. Nah, jadi otomatis tugas Ananda yang dikirim untuk mengirim video itu harus diupload dulu ke YouTube, lalu hanya dikirimkan linknya saja ke sini. Nah, ini sebagai Ananda guru. Jadi orang tua bisa lihat dengan HP yang berbeda, tapi dia ketika masuk akun anak, dia akan melihat kegiatan anak apa saja yang sudah dilakukan. Apakah dia sudah melakukan kegiatan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, jadi saya akan mencoba membuka bagaimana respon yang akan diterima guru dari anak. Nah, ini akun guru saya. Nah, ini ketika saya masuk ke sini. Nah, di sini saya akan lihat tugas kelas. Nah, di sini absen. Nah, ini kita lihat absen di sini ya. Nah, ini saya bisa melihat jumlah anak yang sudah menyerahkan. Nah, ini jumlah anak berarti yang sudah absen menyerahkan tugas itu ada 25 anak. Berarti selebihnya, nah ini di bagian bawah. Nah, ini ketika anak belum mengirim pilih atau kirim, maka otomatis tidak ada absen yang terkirim ke saya. Dan ini menandakan yang ditugaskan ini maaf, ini dihilangkan. Nah, ini 7 orang ini menandakan anak ini belum mengirimkan tugas atau belum absen. Jadi ini yang harus diperhatikan, Ananda harus mengikuti setiap bagian yang sudah ditentukan. Nah, jadi berikutnya kalau misalnya nanti bukti Ananda sudah hadir, saya sebagai guru akan klik diserahkan, lalu saya akan mengklik ini, kembalikan. Nah, ketika saya klik ini, kembalikan, otomatis seluruh jawaban yang sudah dikirimkan ke Ananda itu akan masuk kembali ke Google Classroom Ananda sebagai notifikasinya bahwasanya Ananda telah ditandai hadir atau telah ditandai mengerjakan tugas. Nah, jadi ini dikembalikan. Nah, ini kita bisa lihat 25 orang tadi. Nah, ini otomatis nih ya Bunda, ini notifikasinya masuk. Jadi yang udah pernah kirim tugas itu pasti notifikasi masuk ke HP masing-masing. Nah, di sini masuk. Nah,
Bagaimana cara melihat notifikasinya? Biasa kalau kita bisa melihat kumpulan-kumpulan notifikasi itu di bagian sini, klik di sini. Diklik, maka dilihat di sini. Nah, di sini ada notifikasi. Nah, jadi Bunda bisa dilihat di situ notifikasi. Nah, di sini kita bisa melihat notifikasi-notifikasi yang masuk, baik dari ketika dia absen, komentar. Nah, ini bisa dilihat. Kalau kita mau melihat mana komentar yang belum dibaca atau tidak, lihat yang bagian atas itu diklik. Nah, ini semua atau belum dibaca. Kalau misalnya belum dibaca berarti hanya menampilkan notifikasi-notifikasi yang belum dibaca saja. Nah, jadi Bunda, itu beberapa hal untuk proses kegiatan yang akan diikuti oleh Ananda dalam kegiatan pembelajaran di Google Classroom. Bagi ayah bunda yang masih bingung atau masih belum paham, ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp ataupun video call langsung ke saya atau di telepon jika memang masih membingungkan. Jadi pastikan nanti di grup kelas akan diberikan kode-kode ayah bunda untuk masuk sesuai kode yang diberikan. Dengan cara klik tambah, nanti join kelas. Insya Allah nanti akan diberikan di grup kelas masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.